Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 6, Hukum Adat kelas J, Fakultas Hukum, Universitas Trunojoyo Madura akan sedikit membahas tentang perlindungan masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Adapun kelompok kami terdiri dari 6 orang, yaitu Widianto, Lailia Musyarrofa, Badiatul Anisa, Bagus Ahdi, dan Dwi Nanda Lorencia Rizky. Baiklah, langsung saja. Dikarenakan kita membahas tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa definisi dari hutan tersebut. Hutan merupakan suatu areal tanah yang permukaannya ditumbuhi oleh berbagai jenis tumbuhan yang tumbuh secara alami. Hutan juga memiliki nilai-nilai strategis sebagai salah satu sumber daya alam yang memberikan manfaat bagi kehidupan dalam masyarakat, antara lain manfaat ekologi, sosial, dan ekonomi. Sebelum masuk dalam pembahasan, tahukah teman-teman apa itu masyarakat adat? Masyarakat hukum adat ialah masyarakat yang timbul secara spontan di wilayah tertentu, yang berdirinya tidak ditetapkan oleh penguasa, dengan rasa solidaritas yang sangat besar di antara masyarakatnya, dan menggunakan wilayahnya sebagai sumber kekayaan serta dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh anggota masyarakatnya. Deklarasi Hak-Hak Masyarakat Adat atau United Nations Declaration on the Right of Indigenous People yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 13 September 2007 merupakan penegasan hubungan antara masyarakat adat dengan hak-hak tradisionalnya, termasuk tanah adat, sebagai hak-hak dasar yang harus dipenuhi, diakui, dan dilindungi secara universal. Salah satu standar minimal untuk perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak-hak asasi masyarakat adat ialah memberikan penegasan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, antara lain hak atas menentukan nasibnya sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior, and informed consent, dan hak atas penentuan model dan bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka sendiri. Prinsip FPIC didefinisikan sebagai hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebelum adanya proyek investasi dilaksanakan dalam wilayah mereka. Berdasarkan informasi tersebut, mereka bebas menyatakan menerima atau menolak sebuah rencana pembangunan dalam wilayah mereka tanpa adanya tekanan dari luar. Hal ini berarti bahwa setiap proyek yang akan diselenggarakan di dalam wilayah adat tersebut wajib memberikan informasi yang jelas, termasuk dampak baik dan buruk bagi masyarakat adat. Masyarakat adat mempunyai hak untuk mendapatkan waktu yang cukup untuk mendiskusikan semua informasi tersebut dan berhak menerima nasihat atau bantuan dari pihak yang mereka inginkan. Hal ini sangat penting mengingat perbedaan sistem nilai dan cara pikir pandangan hidup mereka dengan orang luar. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disahkan oleh Presiden Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta pada tanggal
6 Agustus 2013. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan diundangkan oleh Menkumham Amir Syamsuddin di Jakarta pada tanggal 6 Agustus 2013. Undang-Undang 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 nomor 130. Penjelasan atas Undang-Undang dan Pemberantasan Perusakan Hutan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5432. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan untuk menjaga hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia, sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu, pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab, sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian, fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, guna mendukung pengelolaan hutan dan membangun kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 terhadap masyarakat hukum adat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan masih menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat terhadap kemungkinan dikriminalisasi melalui Undang-Undang P3H ini. Kekhawatiran ini muncul lantaran banyak pengalaman dari masyarakat yang telah dikriminalisasi melalui Undang-Undang Kehutanan, yang secara substansi memiliki kemiripan dengan Undang-Undang P3H. Mengingat Undang-Undang P3H sendiri merupakan lex spesialis dari Undang-Undang Kehutanan. Misalnya dalam pasal 12 huruf A yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. Dan dalam pasal 12 huruf B menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Pasal tersebut hampir serupa dengan pasal 50 ayat 3 huruf E Undang-Undang Kehutanan, yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang. Dalam kasus tertentu, pelanggaran terhadap hak masyarakat hukum adat cukup mengkhawatirkan, yang mana bahkan aparat penegak hukum menggunakan kekerasan. Hal ini terjadi pada bulan November 2011, di mana masyarakat adat Pakasa didatangi Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama tim gabungan pemerintah daerah untuk mengusir masyarakat adat Pakasa dari tempat tinggalnya dengan alasan tanah yang ditempati merupakan wilayah hutan lindung. Miris melihat perlakuan yang demikian terhadap masyarakat hukum adat yang seharusnya eksistensinya dilindungi oleh negara. Kesimpulan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu faktanya Undang-Undang P3H ini belum juga memberikan rasa keadilan bagi masyarakat hukum adat di Indonesia. Permasalahan berakar pada tatanan regulasi yang tidak menguntungkan terhadap posisi masyarakat adat. Meskipun Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran pada Undang-Undang Kehutanan, hal itu tidak membuat pemerintah mempertimbangkan kembali pengaturan Undang-Undang P3H ini. Masih ditemukannya kasus pelanggaran pada masyarakat hukum adat. Padahal sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin perlindungan hak setiap warganya, termasuk masyarakat hukum adat di Indonesia. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang telah kami sampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.